Hari ini Sabtu 11 Oktober 2025 jam 8 pagi. Saya ambil gambar di lahan atas, lahan yang berbatu, batu karang. Tahun ini kami coba tanam sayuran. Tahun 2022 kami tanam terung yang hasilnya banyak, cukup. Kami tanam di sini dengan di bagian ini dan bagian di sana. Itu video sebelumnya sudah ada. Itu hasilnya kami panen ada 600 pohon terung, kami panen 17 juta lebih, 17 juta rupiah lebih. Kalau sekarang ini brokoli. Brokoli umur 1 bulan, 1 minggu. Brokoli. Dia tumbuh dengan subur di batu karang dengan pupuk fermentasi dari kotoran ayam, dari kandang ayam. Ketika tumbuhnya merata, 80% bagus ya, seperti ini. Kemarin sore saya dinasihati oleh anak-anak. Mereka bilang, "Opa, jangan dibersihkan. Karena kalau dibersihkan maka siang-siang jemur panas itu kering. Tanamannya melayu. Kalau ini mudah-mudahan gini, nanti siang sebentar dia kering atau layu. Kalau seperti ini dia tumbuhnya bagus." Mereka bilang, kalau kami cek itu di tempat yang banyak rumput, itu airnya ada siang-siang walaupun panas, tetapi tanahnya tetap basah. Sehingga dia tidak layu dan dia lebih subur daripada yang sengaja atau yang dibersihkan. Makanya, saya bilang memang betul. Dalam teori pertanian bilang pemulsaan. Memberikan mulsa pada tanah pertanian, jangan dibakar, dibiarkan supaya dia mencegah penguapan atau menahan uap air yang naik dan dikembalikan ke tanah. Teori pemulsaan, dan itu dulu teori ini saya dengar dari dosen Australia, tapi pengalaman itu saya alami ketika saya di Wulandoni bersama kakek-kakek saya. Mereka suruh kami tanam kelapa, lalu kemudian di sekitaran kelapa kami tutup atau timbun dengan daun-daun dan tidak boleh dibakar. Ini kangkung dan terung. Ini kangkung orang sudah datang bayar 75.000. Sementara itu besok mereka datang panen. Kalau ini sudah dipanen, ini baru tumbuh. Ini dipanen minggu yang lalu. Ini terung. Tidak banyak, tapi kira-kira dia punya buahnya seperti ini. Itu tahun 2021 kami tanam semuanya. Ini 2021 lebih bagus. Ya. Ini juga baru. Nanti sekitar 3 minggu lagi panen. Kalau ini besok lusa baru diolah atau diambil. Kalau ini sisanya akan kami kasih makan ayam. Jadi dari kandang ayam ke kebun dan kebun ke kandang ayam. Ini kami punya drum fermentasi.
ruang fermentasi. Nanti dari ini kami ambil untuk kami pupuk tanaman itu. Ini barusan kasih pupuk 3 hari yang lalu. Pupuk 1 kali untuk 2-3 minggu. Ini kinerja kol, ya. Ini kinerja kol. Ini sisa-sisa. Yang lainnya sisa. Ini barusan kami pindahkan kemarin. Ini di bedeng semai. Ya, sederhana, tapi haranya bagus ataukah kotoran ayam atau pupuknya bagus sehingga kerja tumbuhnya juga bagus sekali. Kemarin ada mahasiswa datang penelitian di tempat ini. Mereka 2 ilmu tanah dan 2 agronomi. Mereka penelitian untuk skripsi mereka. Ya, ini kira-kira lahan atas yang berbatu yang kami rencanakan untuk lepas ayam, tetapi karena lahan bawah kami tidak olah karena faktor anak-anak atau tenaga kerja, sekarang sedang kami olah untuk tanam padi. Bulan Januari atau Desember kami tanam padi. Kalau ini ya setiap minggu mereka pasti panen. Ya, beginilah kira-kira tempat berbatu. Di antara batu-batu kita buat lubang tanam, beri pupuk, lalu tanam dan rawat tanaman. Ya, kalau ini kol yang tadi di bedeng semai tadi sudah ditunjukkan. Ini barusan kami pindahkan kemarin. Ada 120 lubang tanam atau 120 anakan yang kami tanam di sini. Ini brokoli. 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 1 minggu. Baik, terima kasih untuk yang menonton video ini dan memberikan apresiasi terhadap aktivitas pertanian yang dilakukan oleh seorang dosen Faperta Undana pensiunan dan melakukan usaha tani berdasarkan pengalaman yang saya belajar dari saya punya orang tua, terutama saya punya kakek yang tidak hanya nelayan tetapi juga petani di Wulandoni. Ya, tanahnya sekarang tempat dia berkebun sekarang itu sudah menjadi kampung besar, ibu kota kecamatan Wulandoni. Itu kakek saya Sinuhode yang buka tempat itu, buka hutan larangan di tempat itu. Ditangkap Belanda, ditahan, lalu Belanda bebaskan dia dengan syarat kembali kau harus tanam kembali dengan kapok. Dan seterusnya tempat itu dia buka hutan itu yang semuanya terdiri dari asam, lalu kemudian menjadi kebun, lalu sekarang menjadi kampung besar atau ibu kota kecamatan Wulandoni di Kabupaten Lembata. Sekarang dia pun cucu juga sama, ada di sini. Ini juga kawasan liar yang dikasih oleh tuan tanah ke saya, cucu dari Sinhode, dan saya buat tempat ini menjadi contoh
bagi petani di Batak T untuk beternak dan bertani. Dan mereka senang sekali ekonomi mereka berubah mendadak dari hasil pertanian dan dari hasil beternak, terutama beternak ayam. Terima kasih untuk semua yang dengan senang hati menonton video ini.